Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamang Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan cerita-cerita saya tentang Sandikolo Bumi Mojopahit, maka mumpung di hari baik setelah kita menjalankan kewajiban, yaitu berpuasa di bulan Ramadan, maka pada hari ini adalah hari kemenangan. Oleh sebab itu, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Pemirsa, saya akan melanjutkan cerita ini yang saat itu dijelaskan bahwa Bre Kertabumi ditinggal oleh Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Setelah Maharsi Agastya memberikan wejangan-wejangan kepada Bre Kertabumi yang mana agar diakhiri perjalanan sucinya dan diperintahkan untuk pulang, tetapi melewati lereng Gunung Semeru bagian utara, kemudian mampir ke Bromo, dan kemudian diperintahkan untuk mampir ke Lumajang. Pemirsa, kita tinggalkan dulu perjalanan Bre Kertabumi. Sekarang Anda akan saya ajak untuk ke Paguhan. Pemirsa, di wilayah Paguhan, Paguhan itu kalau sekarang adalah Panarukan, diperintah oleh seorang penguasa, yaitu Bre Paguhan yang ketiga. Semenjak Paguhan diperintah oleh Bre Paguhan yang ketiga, maka kebijaksanaan yang telah diterapkan, yaitu melarang para pedagang-pedagang asing, atau di dalam istilah Mojopahit disebut orang-orang atas angin, untuk melakukan perdagangan di wilayahnya. Wilayah yang dimaksud sebagai pusat perdagangan yaitu ada di sebuah tempat yang disebut dengan Telepak. Telepak itu kalau sekarang adalah wilayah Kademangan di Probolinggo. Kebijakan yang diambil oleh penguasa Paguhan terhadap Telepak yang tidak boleh dirambah oleh orang-orang atas angin, itu merupakan sebuah kebijakan. Tetapi entah apa sebabnya, tiba-tiba penguasa Paguhan itu, yaitu Bre Paguhan yang ketiga, meninggal di Canggu. Sehingga wilayah Paguhan ditinggal oleh orang yang melarang orang-orang atas angin atau orang-orang asing berdagang di Telepak. Untuk mengisi jangan sampai Paguhan itu vakum terhadap kekuasaan. Oleh sebab itu, Paguhan dipegang oleh seorang penggantinya, yaitu Dewi Mahabisi, Dyah Sawitri. Dewi Mahabisi Dyah Sawitri, dia juga sudah menjabat
sebagai seorang penguasa di Kabalan. Kabalan itu adalah wilayah yang ada di selatan lereng Semeru. Kalau Paguhan ada di sebelah utara lereng Semeru. Dewi Mahabesi dia Sawitri adalah istri dari Bre Wengker yang tidak lain adalah Raden Girisawardhana. Raden Girisawardhana memerintahkan kepada istrinya yang berada di Kabalan untuk merangkap jabatan sebagai penguasa yang ada di Paguhan. Mengapa begitu? Karena Paguhan dan Kabalan adalah kekuasaan dari Raden Girisawardhana dia Suryo Wikromo. Oleh sebab itu, istrinya yang ada di Kabalan diperintahkan untuk merangkap jabatan sebagai penguasa di Paguhan. Dewi Mahabesi dia Sawitri di Kabalan dengan gelar Bre Kabalan yang ketiga. Nah, sebenarnya yang merangkap jabatan atau yang memerintahkan, yang menguasai, yang punya hak untuk menguasai Paguhan itu tidak lain adalah Raden Girisawardhana sendiri. Tetapi karena jaraknya Wengker dengan Kabalan itu jauh, oleh sebab itu yang lebih dekat lagi, yang lebih masuk akal lagi, yaitu dirangkap oleh istrinya yang ada di Kabalan. Sehingga jarak antara Kabalan bila dibandingkan dengan Paguhan Kabalan dan Paguhan Wengker, maka sepertinya terlalu jauh kalau merangkap di Paguhan. Oleh sebab itu Raden Girisawardhana mendelegasikan kekuasaannya itu kepada istrinya, yaitu Dewi Mahabesi dia Sawitri sebagai pengganti suaminya untuk memerintah di Paguhan dan juga merangkap sebagai penguasa yang ada di Kabalan. Nah, setelah terjadi pemerintahan baru di Paguhan yang semula Bre Paguhan yang ketiga ini melarang para pedagang asing untuk berdagang di daerah yang ramai yaitu Telepat, sekarang dibuka kembali sehingga para pedagang asing maupun pedagang-pedagang dari jauh, dari Mojopahit dan dari mana-mana bisa berdagang kembali di Telepat. Nah, sekarang ada pedagang dengan rombongan 54 orang. 54 orang ini semuanya berkuda. Mereka yang dituju adalah Telepat. Tetapi entah apa sebabnya dia memilih jalan darat. Padahal apabila ditempuh dengan jalan laut itu lebih cepat. Tetapi 54 orang ini memilih dengan jalur darat. Oleh sebab itu, karena dia memilih jalur darat,
Maka untuk mencapai Telepak, maka harus menyusuri tepian paguhan, yaitu bagian luar dari paguhan. Padahal di bagian luar paguhan itu adalah hutan. Karena saat itu musimnya juga musim penghujan, sehingga jalan-jalan yang dilewati terkadang masih ada sisa-sisa genangan air hujan. Siang itu, walaupun musim penghujan, tetapi udara masih begitu panas. Dan saat sore hari, para pedagang yang 54 orang ini, kemudian pimpinannya menghentikan langkahnya untuk beristirahat. Karena di depan sudah nampak hutan yang akan dilewati. Sedangkan suasananya sudah matahari condong ke barat. Oleh sebab itu, semuanya diperintahkan untuk turun. Kesempatan bagi para pedagang yang diperintahkan pimpinan untuk beristirahat, maka mereka duduk bergerombol. Maka mereka duduk bergerombol-gerombol sambil menikmati minuman legend. Kemudian ada seorang pemuda yang duduk di bawah pohon besar. Di hadapan pemuda itu ada 3 orang yang duduk. Pemuda ini merupakan rombongan yang paling muda usianya. Wajahnya tampan, matanya agak sipit, kulitnya kuning langsat. Kemudian bertanya, "Wahai paman, mengapa kita harus berhenti? Mengapa tidak dilanjutkan perjalanan?" Begini Raden, di depan itu ada hutan. Kemudian suasananya sudah matahari condong ke barat. Oleh sebab itu, biar mereka istirahat di tempat ini. Maksudnya istirahat bagaimana, paman? Apakah paman mau menginap di tepi hutan ini? Boleh jadi seperti itu, Raden. Paman lupa ya? Paman kan dipesan oleh Romo, jangan sekali-sekali menyebut Raden saat ada di wilayah paguhan. Ingat itu, paman. Itu pesan ayah. Itu pesan Romo. Oh iya, mohon maaf anak mas, aku lupa. Paman, Telepak itu jauh dengan sini. Sebenarnya sih tidak begitu jauh. Loh, kalau tidak begitu jauh, mengapa tidak kita lanjutkan perjalanan? Mengapa harus berhenti? Apakah Raden menghendaki perjalanan ini dilanjutkan? Kalau jaraknya tidak begitu jauh, mengapa harus menginap? Lanjutkan saja perjalanan. Baiklah, kalau begitu Raden. Paman, apakah hutan ini cukup lebat? Saya kira tidak begitu lebat. Kemudian, apakah paman merasa takut kalau melewati hutan di malam hari seperti ini? Tidak juga. Tidak ada yang ditakutkan.
Nah, kalau begitu Paman, kita berjalan saja di tengah malam, tidak masalah. Karena jaraknya tidak begitu jauh. Dan hutannya pun juga tidak begitu lebat. Baiklah, aku menuruti apa yang dikehendaki oleh anak emas. Oleh sebab itu, kita akan berjalan sebentar lagi. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah pimpinan rombongan itu menunjuk anak buahnya untuk segera melanjutkan perjalanan, dan anak buahnya melanjutkan perintah itu kepada yang lain, maka karena perjalanan ini ditempuh dalam waktu malam hari, tentu saja hutan akan menjadi gelap gulita. Oleh sebab itu, diperintahkan kepada semuanya masing-masing membawa obor. Setelah persiapan yang dilakukan oleh anak buah dari para pedagang ini sudah selesai, obor-obor sudah disiapkan, maka ketika matahari sudah tenggelam, maka perjalanan pun dimulai. Karena melewati hutan, oleh sebab itu, jalan-jalan tapak yang ada di hutan itu cuma ada satu jalur yang menuju ke Telepak, yaitu jalan tapak di hutan itu. Oleh sebab itu, mereka semuanya diperintahkan untuk berjalan santai, tidak terlalu tergesa-gesa. Setelah sampai sepertiga perjalanan memasuki hutan itu, tiba-tiba pimpinan memerintahkan kepada seluruh anak buahnya untuk berhenti. Karena perintah itu dari pimpinan. Oleh sebab itu, seseorang yang dipanggil anak emas dan orang-orang diperintahkan memanggil dirinya sebagai Raden Ampal. Maka Raden Ampal bertanya, "Wahai paman, mengapa berhenti?" "Sebentar Raden, kuda saya ini mendengus-dengus." Ini menunjukkan bahwa ada orang yang mengikuti kita. Benarkah? Benar. Apakah yang mengikuti ini banyak jumlahnya? Aku melihatnya 10 orang. Kemudian prajurit yang ada di samping pimpinan rombongan itu mengatakan, "Aku juga melihat lebih dari 10 orang." Kemudian mereka ini nampaknya menyebar. Baiklah, kalau begitu, semua harus turun dari kuda dan obor segera matikan, karena ini berbahaya. Akhirnya prajurit yang diperintahkan oleh pimpinan segera memberikan perintah, turun dari kuda, matikan semuanya obor. Maka dengan cepat mereka turun dari kuda dan obor-obor dimatikan. Maka kembalilah gelap gulita di hutan. Tapi orang yang telat di dalam
mematuhi perintah adalah Raden Ampal. Walaupun dia sudah mematikan obornya, tetapi dia masih ada di atas kuda. Oleh sebab itu, disongsongnya 2 orang, langsung Raden Ampal ini diambil, diseret dari atas kuda, kemudian dipapah dan kemudian dibawa oleh orang. Ternyata benar. Tidak lama kemudian terdengar desingan, suara luncuran anak panah yang jumlahnya cukup banyak. Karena mereka semuanya turun dari kuda dan kemudian tiarap. Maka anak panah itu tidak bisa mengenai sasarannya. Dan Raden Ampal yang dibawa oleh 2 orang itu juga didekap. Jangan sampai Raden Ampal ini terkena sasaran anak panah. Tapi yang malang adalah kuda. Ringkikan kuda ini menunjukkan bahwa kuda-kuda itu terkena sasaran anak panah dari musuh yang tidak tahu di mana tempatnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian mereka saling berbisik, memberikan komando sambil berbisik. Apa komandonya? Agar segera merapat ke tempat-tempat, yaitu pohon-pohon sebagai tameng. Kemudian jangan bergerombol. Diperintahkan untuk menyebar. Dan di samping itu juga terus waspada. Apabila ada pohon besar, maka segera merapatkan badan sambil berdiri, bersandar dengan pohon itu sambil terus mengawasi gerakan-gerakan lawan. Ternyata benar, kelibatan bayangan dan luncuran-luncuran anak panah terus berdesingan. Tiba-tiba dari jauh terdengar jeritan orang. Pasti orang yang menjerit itu menjadi korban. Entah itu lawan atau kawan. Tetapi setelah itu terdengar bunyi suara burung hantu. Dan pedagang-pedagang itu tahu bahwa itu bukan suara burung hantu benaran. Bukan, itu adalah kode. Berarti orang yang melakukan suara burung hantu itu berhasil membunuh lawannya. Tidak lama kemudian ada suara lagi yang menjerit kesakitan. Rupa-rupanya suara ini lebih dari satu. Kemudian disusul dengan bunyi suara monyet. Dan itu pun kode bagi para pedagang. Berarti para pedagang sudah berhasil membunuh beberapa orang lawannya. Dan dari jauh juga terdengar jeritan-jeritan orang. Dan kemudian disusul dengan suara-suara kode dari para pedagang. Berarti para pedagang ini berhasil di dalam bergerilya di malam hari, di tengah hutan, berhasil membunuh lawan-lawannya. Tetapi tiba-tiba ada siulan suara burung. Para pedagang mendengarkan siulan burung itu. Dan itu bukan kode
dari para pedagang. Oleh sebab itu dipastikan bahwa itu adalah kode para musuh. Kemudian mereka terus mengikuti apa yang terjadi. Setelah ada kode suara burung itu, ternyata kelebatan-kelebatan orang lari. Oh, rupa-rupanya siulan burung itu merupakan kode musuh untuk mundur. Tetapi para pedagang terus mengikuti sambil pindah dari pohon ke pohon dan terus bersembunyi dan terus waspada. Ternyata orang-orang musuh itu menuju ke jalan tapak di hutan. Berarti musuh ini mencari medan yang lapang, yang tidak ada tumbuhannya. Terus pedagang ini mengikuti gerakan mereka. Tiba-tiba mereka menyalakan obor. Dan jumlah mereka nampak cukup banyak. Dan panah api sudah ada, siap diluncurkan. Sehingga 8 orang meluncurkan panah berapi yang bersusul-susul dari 8 penjuru. Yang dituju adalah 8 penjuru, yaitu utara, selatan, barat, dan timur, serta di pojok-pojoknya, tenggara, barat daya, barat laut, dan timur laut. Mereka rupanya menyisir. Rupanya mereka tidak tahu musuh-musuh itu sembunyi di mana. Sehingga luncuran anak-anak panah yang diluncurkan ke 8 penjuru itu menimbulkan kebakaran hutan. Dan segera pimpinan para pedagang ini memerintahkan untuk terus menyerang. Dan 2 orang sebelum penyerangan itu dilakukan, maka yang namanya Macan Kuping dan Maheso Panglet segera membawa lari, yaitu Raden Ampal, yang tidak lain adalah Raden Djoko Sumono. Pemirsa dimanapun Anda berada, Djoko Sujanmo adalah putranya Raden Bre Kertabumi. Raden Bre Kertabumi yang dulunya pernah diperintahkan oleh ayahnya untuk membawa salah satu anaknya karena eyangnya, yaitu Raja Kediri, Raja Majapahit, Amartawijoyo, akan menikahkan putranya Bre Kertabumi yang ditanam di Belambangan. Yang dipilih oleh Bre Kertabumi adalah Djoko Sujanmo. Karena perjalanan ini ternyata mereka bukan seorang pedagang yang asli. Mereka adalah prajurit-prajurit Mojopahit yang menyamar sebagai pedagang. Yang tujuan akhirnya tidak lain adalah Banyuwangi atau Belambangan. Setelah terjadi pertempuran terbuka antara pedagang-pedagang yang tidak lain adalah prajurit-prajurit Bayangkara Mojopahit
yang menyamar sebagai pedagang dengan para penghadang, para begal di hutan itu. Ternyata mereka dengan mudah dikalahkan. Karena mereka adalah prajurit-prajurit Bayangkara yang sudah dilatih demikian rupa. Makanya mereka pandai di dalam melakukan taktik gerilya. Walaupun di tengah gelap gulita, mereka masih berhasil membunuh musuh-musuhnya. Dan akhirnya para penghadang di hutan itu lari kocar-kacir. Puluhan orang tewas. Tetapi di pihak prajurit Majapahit terhitung 7 orang yang meninggal. Setelah mereka lari tunggang langgang, segera pimpinan prajurit itu memanggil, "Joko Sujanmo, Macan Kuping, Maeso Panglet." Tapi semuanya tidak ada yang menjawab. Tidak ada respon dari orang yang dipanggil. Sehingga pimpinan pedagang ini bertanya kepada prajurit yang lain, "Kemana Joko Sujanmo?" Mereka menggelengkan kepala. "Kemana Macan Kuping? Dan kemana Maeso Panglet?" Mereka juga menggelengkan kepala. "Goblok kamu. Kamu ini prajurit Bayangkara yang terlatih. Mengapa kamu sampai kehilangan tuanmu?" Pemirsa dimanapun Anda berada, pimpinan pedagang yang tidak lain adalah prajurit-prajurit Bayangkara Majapahit. Ini merupakan misi rahasia yang tujuannya tidak lain adalah kebelambangan, yaitu mengantarkan Joko Sujanmo. Dan mereka tentu saja pimpinan yang dipasrai mengantarkan anak dari seorang pangeran dan cucu seorang raja, yaitu Mertowijoyo, Raja Majapahit. Mereka sangat khawatir bagaimana kalau orang yang menjadi tanggung jawabnya ini hilang atau mati. Oleh sebab itu, pimpinan ini sangat marah setelah orang yang dilindungi, yaitu Joko Sujanmo, tidak menjawab. Dipanggil-panggil tidak menjawab. Dan termasuk orang yang melindungi, yaitu Macan Kuping dan Maeso Panglet, juga tidak menjawab. Oleh sebab itu, pimpinan rombongan ini benar-benar murka, sehingga anak buahnya terkena tamparan dan pukulan dari pimpinan pedagang ini. Siapa dia? Dia adalah seorang prajurit senior dari Bayangkara. Namanya adalah Temenggung Kudo Pawekas. Temenggung Kudo Pawekas sangat murka kepada anak buahnya, sehingga mereka banyak yang kena tampar karena mereka menjawab tidak tahu di mana Joko Sujanmo. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Kemana Joko Sujanmo
Dan kemana orang yang melindungi? Yaitu Maheso, Panglek, dan Macan Kuping. Oleh sebab itu, sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, warisan Nusantara.